Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menerima pelajaran hari ini, jam pertama sampai jam terakhir. Hari ini kita bertemu di pelajaran korespondensi. Apa saja, kemudian ciri, serta sebagainya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan surat pribadi itu. Jadi surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Seperti namanya ya, namanya juga surat pribadi, berarti surat ini adalah surat yang dikeluarkan oleh diri kita sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Orang lain itu bisa seseorang lain juga atau juga bisa berupa organisasi atau kantor. Karena nanti di jenis surat pribadi dibagi menjadi dua jenis. Nah, itu nanti di materi setelah ini ya. Jadi pada intinya surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang pribadi yang ditujukan kepada orang lain yang biasanya berisi kepentingan pribadi, misal surat dari orang tua ke anaknya, atau dari pacar nih ke pacarnya mau ngirim surat dan sebagainya. Kan informasi yang ada di dalam surat tersebut berisi informasi pribadi yang hanya bisa dimengerti atau diketahui oleh orang yang bersangkutan, baik yang mengirim maupun yang menerima surat tersebut. Bisa dipahami ya untuk pengertiannya. Kemudian kita lanjut ke beberapa hal yang dapat membedakan antara surat pribadi dan surat resmi. Yang pertama, penulisan surat pribadi itu menggunakan kata saya karena penulisan tidak mewakili organisasi. Maksudnya, kalau di surat organisasi biasanya kan kita menggunakan hormat kami dan sebagainya karena surat tersebut mewakili sebuah organisasi atau perusahaan. Tetapi kalau di surat pribadi itu mewakili diri kita sendiri. Jadi kita yang nulis yaitu apa yang ingin kita katakan. Kalau di surat resmi kan kita yang ngetik nih, kita yang membuat konsep, tapi kita berlaku sebagai organisasi tersebut. Jadi tidak bisa menggunakan kata saya atau aku mungkin dan sebagainya. Nah, kalau di surat pribadi ini boleh menggunakan saya atau bahkan menggunakan kata aku, gue dan sebagainya atau bahasa-bahasa lainnya, bahasa panggilan yang lebih pribadi lagi. Kemudian, tidak memakai kepala surat, nomor surat, jabatan, atau simbol-simbol organisasi. Beda dengan surat resmi. Surat resmi itu ada kopnya, misalnya PT, Indah Jaya, dan sebagainya. Nah, berhubung surat pribadi berasal dari pribadi diri seseorang, berarti kan orang tersebut nggak mungkin nih punya perusahaan untuk dirinya sendiri. Nah, makanya untuk surat pribadi tidak ada kop surat, bahkan nomor surat maupun jabatannya. Jadi isinya hanya alamat, kemudian tanggal, serta isi yang ingin kita sampaikan apa saja. Kemudian, isi surat biasanya cukup panjang dan berisi masalah pribadi. Ini hampir sama pengertiannya dengan pengertian surat pribadi yang telah kita bahas tadi ya. Kemudian yang terakhir, isi surat tidak ada aturan khusus atau bebas. Jadi di surat pribadi tidak ada nih bentuk surat pribadi, itu nggak ada. Jadi untuk bentuk dan susunannya itu dibebaskan si penulis. Namun memang ada beberapa hal yang biasanya ada dalam surat pribadi. Nah, apa saja itu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ciri surat pribadi ada 5. Yang pertama, tidak memiliki kop, tidak memiliki nomor surat, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian, salam pembuka ataupun salam penutup sangat bervariasi dan lebih bersifat santai atau non-formal. Kalau di surat resmi, itu kan biasanya salam resminya adalah dengan hormat, atau misalnya informalnya bisa assalamualaikum dan sebagainya. Di surat pribadi, kita bisa menggunakan dear, Rudy, atau misalnya Hai Putri dan sebagainya. Misalnya lagi Dear Baby, apa kabarnya dan sebagainya. Untuk salam penutupnya bisa menggunakan
yang tercinta, yang tersayang, dan sebagainya, bebas sesuai dengan keinginan si penulis. Kemudian penggunaan bahasa bebas atau tidak baku sesuai keinginan penulis. Nah, ini juga tidak ada aturannya, misal bisa pakai bahasa gaul, bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, bahasa Indonesia sekalipun. Intinya bahasa yang digunakan bebas sesuai keinginan penulis dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian format surat bebas seperti yang sudah disampaikan juga sebelumnya. Jadi tidak ada bentuk-bentuk khusus untuk surat pribadi. Kita masuk nih ke jenis-jenis surat pribadi. Jadi walaupun namanya surat pribadi, tetap ada jenisnya. Nah, apa saja sih jenis surat pribadi? Di sini ada dua, surat pribadi yang bersifat kedinasan atau setengah resmi, dan surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Surat pribadi yang bersifat kedinasan atau setengah resmi adalah surat pribadi yang ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, surat izin cuti, dan sebagainya. Kenapa ini disebut sebagai surat pribadi yang bersifat kedinasan? Karena surat tersebut dikeluarkan oleh pribadi seseorang dan ditujukan kepada suatu lembaga atau organisasi. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, kan yang membuat adalah diri kita nih. Kita ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan, jadi kita yang membuat ditujukan kepada suatu perusahaan X dan sebagainya. Kemudian, surat izin tidak masuk kerja juga ditujukan kepada perusahaan. Surat tidak masuk sekolah juga ditujukan kepada suatu organisasi, misalnya atau sekolah SMK, SMA, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk surat pribadi yang bersifat kedinasan atau setengah resmi itu, suratnya disertai dengan lampiran-lampiran atau bukti pendukung. Misalnya, kalau surat lamaran pekerjaan, di situ tertulis lulusan S1 Universitas X, berarti di dalamnya juga melampirkan buktinya. Kemudian surat izin tidak masuk bekerja disertai dengan misalnya surat dokter dan sebagainya. Surat izin cuti disertai dengan surat dokter cuti hamil misalnya. Kemudian surat tidak masuk sekolah disertai dengan surat dokter atau misalnya KTP orang tua dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis surat pribadi, yaitu surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Surat pribadi yang bersifat kekeluargaan ini adalah surat pribadi yang dari orang ke orang, atau biasanya lebih akrab dibandingkan dengan surat pribadi yang bersifat kedinasan. Contohnya misal, surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua, surat kepada pacar, dan sebagainya. Jadi kalau surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, sifatnya lebih santai lagi atau lebih non-formal lagi dibandingkan dengan surat pribadi yang bersifat dengan kedinasan. Dari dua ini bisa dipahami ya bedanya. Kalau surat pribadi kedinasan dari orang ke suatu organisasi atau perusahaan, kalau surat pribadi dari surat pribadi yang bersifat kekeluargaan dari orang ke orang, seperti itu. Misalnya sekarang, kalau surat pribadi yang ada hubungannya dengan kedinasan, contohnya surat lamaran pekerjaan, di dalamnya itu memuat tanggal, alamat yang dituju, kemudian identitas diri, serta bukti-bukti pendukungnya. Kemudian lagi surat izin juga ada tanggal, alamat yang dituju, salam, serta isinya. Memang di awal telah disampaikan bahwa surat pribadi itu tidak ada bentuk bakunya, tetapi yang sudah disampaikan juga sebelumnya, ada beberapa hal yang biasanya ada dalam surat pribadi. Apa saja itu? Surat pribadi yang biasanya adalah yang pertama, alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Misalnya kalian mau membuat surat untuk orang tua. Berarti kan alamat dan tempat tanggal pembuatan surat, misalnya Batang, 3 April 2019. Nah, itu ditulis biasanya di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu salam pembuka. Salam pembuka misalnya Assalamualaikum Bapak dan Ibu.
Kemudian paragraf pembuka, isi dan paragraf penutup. Misalnya paragraf pembukanya, apa kabar Pak, Bu? Sehat? Di sini Ananda juga sehat. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa juga dilindungi oleh Allah ya, misal seperti itu. Kemudian isinya, Pak, Bu, Ananda minggu depan akan menghadapi ujian semester. Mohon doa dan restunya agar Ananda bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan baik serta mendapatkan nilai yang memuaskan. Terus sampaikan juga, misalnya ada maksud mau minta uang semesteran. Nah, di situ disampaikan juga berkaitan dengan ujian tersebut, Ananda mohon dikirimkan uang untuk bisa membayar biaya ujian sebesar misal 500.000. Semoga Bapak dan Ibu ada rezeki untuk bisa membayar ujian tersebut. Misal seperti itu isinya. Kemudian paragraf penutupnya bisa ditutup dengan Pak, Bu, sekian dulu surat dari Ananda. Semoga Ananda bisa pulang mudik ke rumah bulan depan dengan membawa kabar nilai ujian yang memuaskan. Doakan Ananda di sini ya Bu, Pak. Seperti itu. Terus salam penutup dari anakmu. Reni, misal seperti itu. Itu contoh dari susunan surat pribadi seperti itu. Nanti untuk kedepannya kita akan praktek semua jenis-jenis surat pribadi, mulai dari jenis surat pribadi yang bersifat setengah resmi atau kedinasan, kemudian surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, mulai dari surat izin tidak masuk sekolah, surat tidak masuk kerja, cuti, lamaran pekerjaan, hingga surat untuk keluarga, baik orang tua maupun teman, seperti itu. Anak-anak, untuk materi surat pribadi sudah selesai. Semoga bisa anak-anak pahami dengan baik. Jika memang ada yang belum bisa dipahami atau masih kurang dimengerti, bisa anak-anak tulis di komentar grup pembelajaran ataupun di grup diskusi kelas, seperti itu. Untuk itu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan paham semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.